Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dimanapun berada pada saat ini, saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan, dan semoga rezekinya semakin melimpah. Amin. Hari ini, hari Rabu, 28 Februari 2024, sebagaimana biasanya renungan kita didasarkan pada Injil Kristus menurut Santo Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Kita ini adalah pelayan. Saudara-saudara yang terkasih, jabatan itu menggiurkan. Semua pada dasarnya tertarik untuk memperoleh jabatan di tengah-tengah masyarakat. Apapun caranya akan dilakukan asalkan ia duduk menjadi pejabat. Ada dengan cara yang sportif, beradab, bermartabat, dan ada juga dengan cara menghalalkan segala cara, sekalipun orang lain dirugikan atau menderita akibat kebijakan melanggar aturan itu. Perlu kita bertanya, kenapa harus direbut sesuatu jabatan itu? Tak lain dan tak bukan, karena dengan jabatan orang bisa berkuasa atas orang lain. Karena dengan jabatan orang berwibawa, dihargai, dihormati di mana-mana. Karena dengan jabatan juga mengangkat martabat seluruh keluarga, menjadi kebanggaan keluarga. Karena jabatan juga orang bisa memperoleh kekayaan atau popularitas diri sendiri, dan banyak macam lainnya lagi yang menggiurkan dari jabatan. Bahkan dari jabatan juga bisa mengangkat orang lain, saudara-saudaranya, bahkan anaknya juga menjadi pejabat di tempat lain. Karena dia punya kuasa, bisa mengatur semuanya, dan tidak ada yang bisa berani menolak permintaannya. Apakah demikian? Kalau menurut saya, jabatan juga sebenarnya adalah baik, adalah bagus. Bila jabatan itu dijalankan sesuai dengan konstitusinya, maka orang lain bisa juga mendapat pertolongan dan mengangkat martabat orang yang tertindas. Jabatan kalau sesungguhnya dilakukan dengan melayani sepenuh hati, sesungguhnya jabatan itu juga bisa membangun hubungan antara sesama menjadi indah, menjadi harmonis. Baik antara sesama dengan sesama, baik antara sesama dengan Tuhannya. Itu menurut saya mengenai sebuah jabatan. Jabatan itu anugerah, jabatan itu rahmat, jabatan itu amanah. Tetapi jabatan itu sesungguhnya harus dilayani, harus dilakukan dengan hati melayani. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang terjadi dalam bacaan Injil Kristus menurut Santo Matius pada hari ini. Datanglah ibu anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, sujud di hadapan Yesus untuk meminta jabatan supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Lalu Yesus atas permintaan mereka berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang aku minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Padahal mereka tidak mengerti bahwa cawan yang diminum Tuhan adalah penderitaan, penyiksaan, penyaliban, penindasan yang sungguh luar biasa. Mereka tidak paham itu. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, karena mereka mengatakan, "Kami dapat. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu kepadamu."
Sekalipun kamu mau menderita nantinya, sekalipun kamu mau dihajar habis-habisan akibat aku, tetapi hak untuk duduk di sebelah kananku dan duduk di sebelah kiriku, aku sudah punya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus itu ada Allah sendiri. Allah yang Esa. Apa mungkin kamu bisa duduk di sebelah kanan Allah? Jangankan duduk, bertatap muka aja nggak bisa kalau kita belum bersih dari noda dosa. Itu yang dimaksudkan di situ. Maka dikatakannya, aku tidak berhak memberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa saja Bapakku telah menyediakannya. Artinya, Yesus mengarahkan mereka, jika waktunya sudah pas bagimu, maka sesungguhnya juga Bapakku yang di surga akan memberikan itu kepadamu. Demikian juga kitab Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini. Ia memberikan banyak kritik sosial kepada orang sezamannya, karena mereka tidak berlaku adil dan jujur. Mereka hanya menginginkan posisi dan jabatan. Mereka hanya ingin berkuasa. Berkuasa untuk kebutuhan dirinya sendiri, bukan melayani sesama. Sehingga Nabi Yeremia menegur mereka, menasihati mereka. Jujurlah, rendah hatilah, layanilah masyarakat. Lalu apa yang terjadi? Nabi Yeremia, mereka jahatin, mereka tersinggung atas pernyataan Nabi Yeremia. Anehnya lagi, yang tersinggung di situ adalah bukan orang lain, orang-orang terdekat dia, yang selama ikut bersama-sama dengan dia. Mereka tidak terima, kamu nabi, kita punya kuasa, kita bisa berbicara seenak saja. Kenapa kamu larang? Lalu apa yang terjadi? Nabi Yeremia menanggapinya dengan santai saja, tidak gursak-gursuk. Dia menanggapinya dengan doa dan mengandalkan Tuhan. Dan memang itu yang harus kita lakukan ketika kita mengalami intimidasi, baik dalam perkataan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan. Apa yang dimaksud oleh kedua sabda Tuhan di atas adalah, kedudukan dan jabatan bukan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena butuh perjuangan dan penderitaan untuk mencapai seperti yang telah Tuhan Yesus alami. Ia rela menjadi pelayan untuk semua orang, menderita, bahkan rela dihukum mati, disesah, diolok-olok, dan disalibkan, sekalipun pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang-orang mati sebagai yang sulus. Yesus menghendaki kita supaya jika ingin mencapai sesuatu kedudukan, harus juga dengan semangat melayani, bukan untuk dilayani. Mendapatkan jabatan harus melalui proses dari bawah, bukan dengan instan karena ada ordal orang dalam. Karena seorang pemimpin itu harus teruji dan berpengalaman dari berbagai bidang kepemimpinan. Rela berkorban tanpa menuntut balasan dari pelayanannya itu. Ikhlas dan jujur. Maka apa yang dikatakan Yesus, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kita adalah pelayan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.